Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah nastati'u an naltaqiya marratan ukhra لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا. ما زلنا في المراجعة. Kita masih murajaah. وفي لقائنا الماضي وصلنا في مراجعة أو انتهينا من مراجعة المجلد الثالث. Kita kemarin sudah menyelesaikan murajaah jilid 3, yaitu dari bab 12 sampai bab 17. Ya kan Ibu ya? إذن اليوم إن شاء الله سنبدأ في مراجعة الباب الأول أو الدرس الأول من المجلد الرابع. Hari ini insya Allah kita akan mulai masuk ke murajaah bab 1 dari jilid 4. Dan insya Allah sesuai dengan rencana kita, setelah selesai murajaah bab 1 ini kita akan kita coba latihan dulu ya, latihan soal. Setelah itu baru kita akan evaluasi akhir semester. Semoga Allah memberikan kemudahan. Baik. Ad-darsul awal minal mujalladir rabi'. Bab 1 atau pelajaran pertama dari jilid 4. Sebenarnya ini masih ada kaitannya dengan akhir jilid 3 tentang pembagian fi'lun. Kemarin ada fi'lun sulasi, ada fi'lun ruba'i, sulasi ada sulasi mujarrad dan sulasi mazid. Demikian juga ruba'i. Dan kemarin sulasi mazid ada 3 pola. Ada fa'ala, af'ala, dan fa'ala. Tapi yang kita pelajari baru fa'ala dan af'ala. Sedangkan di bab ini sebenarnya masih menyinggung atau masih membahas tentang fi'lun. Demikian juga dengan bab-bab berikutnya. Itu masih ada kaitannya. Kenapa kok bisa demikian? Karena sebenarnya awal pertama kali kitab Durusul Lughah dicetak ketika itu, kitab Durusul Lughah itu hanya 3 jilid. Hanya 3 jilid. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, jilid ketiga itu dipecah jadi 2. Persis dibagi menjadi 2. Jadi 17. Makanya jumlah babnya juga sama. Baik, gitu Ibu ya. Di bab 1 ini kemarin kita mempelajari tentang pembagian fi'lun. Pembagian fi'lun berdasarkan amalnya. Jadi dia membutuhkan objek atau tidak. Gitu kan Ibu ya? Berdasarkan maknanya atau amalnya, berdasarkan maknanya, fi'lun terbagi menjadi 2. Ada muta'addin dan lazim. Muta'addin dan lazim. Muta'addin ini maksudnya bagaimana dan lazim itu bagaimana, Ibu? Masih ingat? Halo? Halo? Nah, Ustaz, Muta'addin itu bagaimana? Fi'lun muta'addin itu maksudnya bagaimana? muta'addin itu yang membutuhkan objek ya, Ustaz. Ahsanti. Muta'addin itu membutuhkan objek, sedangkan lazim berarti yang Tidak tidak membutuhkan membutuhkan. objek. Mudah, kita simpelnya seperti itu saja, nggak masalah. Jadi fi'lun muta'addin itu membutuhkan objek, sedangkan fi'lun lazim tidak membutuhkan objek. Lalu cara membedakannya bagaimana? Naam, kalau di syarah itu disebutkan ciri-cirinya. Dia kalau misalkan muta'addin itu bisa ditambahkan dhamir. Hak dhamir di belakangnya sebagai maf'ulun bihi. Tapi lebih simpelnya lagi, untuk membedakan fi'lun muta'addin dan fi'lun lazim, itu kita terjemahkan ke dalam bahasa kita. Karena di dalam bahasa kita juga ada istilah
kata kerja transitif dan intransitif. Kata kerja transitif yang membutuhkan objek, intransitif tidak membutuhkan objek. Kalau misalkan kata kerja yang tidak membutuhkan objek di dalam bahasa kita, berarti di dalam bahasa Arab pun juga tidak membutuhkan maf'ulun bihi. Begitu ya, Bu ya? Bingung tidak maksud saya? Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah nggak bingung ya? Nah Ustaz. Jadi untuk membedakan muta'addin dan lazim, kita perhatikan terjemahannya. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, dia tidak membutuhkan objek seperti misalkan berlari, misalkan. Kemudian apa lagi? Menangis gitu. Menangis bukan Jalan. menangisi, tapi menangis, berjalan gitu ya. Itu kan dalam Duduk. bahasa kita tidak membutuhkan objek. Nah, duduk, duduk bukan menduduki, tapi duduk. Itu tidak membutuhkan objek. Jadi kalau dalam bahasa Arab juga sama, tidak membutuhkan maf'ulun bihi. Mudah kan kalau seperti itu ya? Insya Allah Ustaz. Berikutnya, tayyib. Kemarin juga kita membahas bahwasanya fi'lun lazim, fi'lun yang aslinya tidak membutuhkan objek, tidak membutuhkan maf'ulun bihi, atau tidak bisa menasabkan maf'ulun bihi, itu bisa kita rubah menjadi fi'lun muta'addin. Jadi fi'lun lazim itu dalam bahasa Arab tidak selamanya betul-betul tidak bisa diapa-apakan. Jadi fi'lun lazim dalam bahasa Arab bisa dirubah menjadi fi'lun muta'addin dengan beberapa cara. Kemarin kita sebutkan ada 3 cara. 3 cara itu apa saja, Ibu? Mengganti wazannya menjadi af'ala. Ahsanti. Yang pertama mengganti wazannya menjadi af'ala. Jadi misalkan jalasa jadi ajlasa. Gitu ya. Jalasa jadi ajlasa. Fahima jadi afhama. Itu kan namanya? Futahlah alaih. Thumma cara yang kedua. Dengan mengganti wazannya menjadi fa'ala. Ahsanti, mengganti wazannya menjadi fa'ala. Kalau cara yang pertama, mengganti wazannya menjadi af'ala. Cara yang kedua, mengganti wazannya menjadi fa'ala. Misalnya, fahima jadi fahama. Hafidha jadi hafadha. Begitu ya, Ibu ya? Wabih. Kemudian ada cara yang ketiga, apa Ibu? Menambahkan harfu jar, Ustaz. Ahsantun. Jadi dengan menambahkan perantara huruf jar. Jadi setelah fi'lun lazim tersebut ditambahkan huruf jar. Dan nanti rangkaian jar dan majrur itu sebagai apa? Sebagai maf'ulun bihi ghairu sharih. Kan gitu ya kemarin? Jadi karena dia mewakili maf'ulun bihi. Ya atau ya? Misal kemarin ghadiballahu 'alal yahudi. Di sana disebutkan contoh seperti itu. Ghadiballahu 'alal yahudi. Ghadiba fi'lun lafdzul jalalah fa'il. Kemudian 'ala harful jar al-yahudi ismun majrur. Kemudian al-jar wal majrur fi mahalli nasbin maf'ulun bihi ghairu sharih. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi ghairu sharih. Gitu ya. Nazartu ilal jabali. Nazartu ilal jabali. Raghibtu fi sunnati. Tamassak bil fadilati. Ittala al mudiru ala al kitabi. Baik, insyaallah tidak bingung ya di sini. Jadi kita bisa merubah fi'lun lazim menjadi muta'addin dengan 3 cara. Dengan merubah wazannya menjadi af'ala, kedua merubah wazannya menjadi fa'ala, dan yang ketiga dengan menambahkan perantara huruf jar setelah fi'lun tersebut. Baik. Berikutnya tentang kemarin kita membahas tentang beberapa makna dari wazan fa'ala.
Wazn fa'ala mempunyai 3 makna atau di sini yang disebutkan 3 ya. Di sini yang disebutkan 3. Tapi mungkin sebenarnya ada makna yang lain. Ini kan di antara maknanya. Tapi mungkin ada makna yang lain yang belum dijelaskan ke kita. Jadi biasanya kan karakter di dalam kitab Durusul Lughah ini penyampaiannya sangat bertahap sedikit demi sedikit. Di antara makna fa'ala yang dijelaskan kepada kita di bab ini, yang pertama adalah at-ta'diyah. At-ta'diyah itu apa? Ya tadi, merubah fi'lun lazim menjadi muta'addin. At-ta'diyah, fungsi pertama. Kemudian makna yang kedua, litakthir, dan makna yang ketiga, al-mubalaghah. At-takthir maksudnya bagaimana Ibu? Menunjukkan banyak gitu ya, Ibu? Menunjukkan fiilnya Menunjukkan maf'ulun objeknya bihi, menunjukkan maf'ulun bihinya banyak. Jadi fi'lun itu berulang karena maf'ulun bihinya banyak. Gitu. Sedangkan mubalaghah itu maksudnya bagaimana? fiilnya berulang-ulang meskipun objeknya hanya satu. Jadi menunjukkan melebihkan, menekankan tentang fi'lun tersebut bahasanya sudah banyak berulang-ulang. Jadi begini, bedanya at-taktsir dan al-mubalaghah itu itu at-taktsir itu menunjukkan berulang-ulang, fi'lunnya berulang-ulang karena maf'ulun bihinya banyak. Ya kan namanya? Sedangkan al-mubalaghah itu menunjukkan berulang-ulang fi'lunnya, berulang-ulang meskipun maf'ulun bihinya satu. Jadi misalkan di sana memang ciri-cirinya seperti itu. Kalau at-taktsir itu kita lihat membedakannya dengan mubalaghah bagaimana? Kita lihat maf'ulun bihinya. Kalau maf'ulun bihinya banyak, maka itu maknanya at-taktsir. Misalkan di sana kasartul aqlama, fattahtul abwaba. Kasartul aqlama maksudnya saya mematahkan semua pena-pena. Kemudian fattahtul abwaba, saya membuka semua pintu, gitu ya. Kemudian contoh al-mubalaghah di sana kasartul qalama. Maksudnya bagaimana? Saya mematahkan pena tersebut berkeping-keping gitu ya. Jadi bagian kecil-kecil. Kemudian di sana ada contoh lagi, fattahtul baba. Maksudnya di sana saya membuka pintunya berulang kali gitu ya. Mungkin dibuka terus tertutup lagi, mungkin seperti itu maksudnya. Atau mungkin setiap hari dia kerjaannya membuka pintu. Fattahtul baba. Jadi kalau maf'ulun bihinya banyak itu maknanya at-taktsir, sedangkan kalau maf'ulun bihinya mufrad maka maknanya mubalaghah. Gitu ya, Bapak ya. Insyaallah enggak bingung ya. Mudah ya. Insyaallah Ustaz. Baik. Astaghfirullah alaikunna. Berikutnya di sana ada bentar. Tadi Bu Uke sampai jam berapa, Bu? Jam bisa 15 menit lagi masih bisa Ustaz. 10 menit lagi lah. 10 menit lagi. Baik. Kemudian kemarin kita membahas fi'il aro yuri, tapi sebenarnya yang ditekankan di sini bukan fi'il madhi dan mudhari'nya, tapi fi'il amarnya. Aro yuri ini berasal dari ro'a yaro dan berubah wazannya menjadi af'ala, jadi aro yuri. Jadi aslinya ro'a yaro maknanya melihat. Ro'a yaro maknanya melihat. Sedangkan aro yuri maknanya memperlihatkan, gitu ya. Aro yuri aslinya ro'a yaro di sana. Ro'a tsulatsil mujarrad, mudhari'nya yaro dan fi'il amrnya ro. Kemudian wa huwa yansibu maf'ulan wahidan, menasabkan satu maf'ulun bihi. Sedangkan
Amma aro ats-tsulatsil mazid, dia termasuk fi'il sulasi mazid yang polanya af'ala. Af'ala. Misalnya di sana, oh ini fa asluhu. Nah, ini disebutkan aslinya. Aslinya di sana ar'a, 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 lalu kemudian hamzah yang kedua dihapus takhfifan dengan tujuan untuk meringankan lafadz ini. Jadi aslinya ro'a, kemudian dirubah wazannya menjadi af'ala, aslinya ar'a. Kemudian hamzah yang di tengah itu dihapus. Kemudian harokat fathahnya berpindah ke ro, jadi aro. Aro yuri. Aro yuri. Ini hamzah yang ketika fi'lun mudhari berubah menjadi fi'lun mudhari jadi yuri. Jadi hamzah yang di awal fi'il madhi tadi juga dihapus. Aro yuri. Kemudian fi'il amrnya bentuknya ari. Ini ari. Kalau di Al-Quran kita sering mungkin menjumpai fi'lun ini. Arini, kemudian arina, arinal haqqa, arini, kaifa tuhil mauta, dan seterusnya. Ini sebenarnya dari fi'il aro yuri. Ini fi'il sulasi mazid. Kalau mujarradnya ro'a, ya ro. Ini jadi mazid, jadi aro yuri. Aro yuri ini bisa menasobkan dua maf'ulun bihi. Kalau ro'a, ya ro, itu menasobkan satu maf'ulun bihi saja. Jadi saya melihat kan ya. Aro, misalkan aro al-kitab, saya melihat sebuah kitab. Tapi kalau aro yuri untuk fi'lun mazid ini, fi'lun mazid ini dia maknanya kalau dalam bahasa kita memperlihatkan. Seperti dalam bahasa kita, memperlihatkan itu bisa mempunyai dua objek. Misal di sana, enggak ada misalnya. Arini kitabaka, ini misalnya. Arini kitabaka. Kata arini kitabaka, ini ari, ini fi'il amr, mabni. Sedangkan ya mutakallim di sana kedudukannya sebagai maf'ulun bihi, awal. Jadi arini, tunjukkan kepadaku. Kemudian kitabaka, kata kitab di sini maf'ulun bihi tsani. Bingung tidak, Ibu? Halo? Enggak bingung ya, insyaallah. Assalamualaikum. Jadi aro yuri kemudian ari ini menasobkan dua maf'ulun bihi. Assalamualaikum. Berikutnya di sana ada pembahasan jam'ul jam'i. Jam'ul jam'i ini bagaimana? Ini bentuk jamak dari jamak. Ya, seperti istilahnya, jam'ul jam'i. Jadi ada beberapa kata, yaitu ada beberapa kata yang sudah dirubah menjadi jamak tapi bisa dijamakkan lagi. Jadi ada mufrad, kemudian ada jamak, ada jam'ul jam'i, gitu ya. Ada mufrad, ada jam'un, kemudian jam'ul jam'i. Dan ini tidak semua kata bisa mempunyai jam'ul jam'i. Karena ini hal yang sama'i, bukan qiyasi. Sama'i itu yang berdasarkan orang Arab. Mereka prakteknya seperti apa? Baru kita ikutin. Tidak bisa kita kiaskan semua kata. Jadi hanya beberapa kata saja. Misal di sana inaun, ini mufrad, jamaknya aniyatun. Aniyatun ini jamak bisa dibentuk jamak lagi. Jadi awanin. Jadi kalau bendanya memang betul-betul banyak, menggunakan jamak ini, awanin. Ina itu apa, Ibu? Bejana kan itu ya? Bejana. Jadi aniyatun awanin. Mungkin kalau kita belajar fikih itu biasanya di kitab Toharoh, kitab bersuci itu di akhir kitabnya ada kitab awanin atau aniyah. Bisa terkadang beberapa kitab ada yang menggunakan istilah aniyah, ada yang menggunakan istilah awanin. Karena pembahasan kitab
bejana ini agak banyak jadinya menggunakan istilah jamak. Baik, berikutnya di sana ada contoh kedua, siwarun, siwarun, gelang. Ini bentuk mufrad, sedangkan jamaknya aswiratun. Aswiratun ini jamak, bisa dibentuk jamak lagi. Jadi asawiru, asawiru. Dan ini mungkin yang lebih sering kita jumpai di dalam Al-Qur'an ini, asawir. Baik, berikutnya di sana ada contoh yang ketiga, ada yadun, ini mufrad, jamaknya aidin, atau kalau ada al jadi al-aidi, ini fi'lun manqus. Aidin ini bisa dibentuk jamak lagi jadi ayadin. Dan di sana ada contoh satu lagi, tariqun, ini mufrad, jamaknya turuqun, dan bisa dibentuk jamak lagi jadi jam'ul jam'i, jadi turuqatun. Gitu ya Ibu ya. Mudah kan Ibu ya insyaallah. Kalau ini kalau sama'i seperti ini harus dihafal ya Ibu sekalian. Kalau sama'i seperti ini harus dihafal. Kalau qiyasi itu kita kan hanya sebatas biasanya menghafal polanya saja. Tapi kalau sama'i kita harus menghafal betul-betul kata tersebut. Gitu ya Ibu ya. Nah, Ustaz. Dan jam'ul jam'i itu tidak banyak. Artinya sama ya Ustadz ya? Artinya sama, tapi artinya sama, tapi menunjukkan jumlah yang lebih banyak lagi, gitu ya. Makanya jam'ul jam'i atau jamak dari jamak kan gitu ya. Jadi secara makna itu tetap, misalkan bejana tetap maknanya bejana, tapi bedanya apa antara aniyah dan awanin? Awanin itu jauh lebih banyak daripada aniyah, gitu ya. Di beberapa ulama lughah, beberapa ulama bahasa memang ada yang menyebutkan batasan-batasan jumlah. Tapi pastinya Allah alam jam'ul jam'i itu minimal berapa? Mungkin kita nanti insya Allah coba saya pastikan lagi. Gitu ya. Nah, Ustaz. Baik. Allah nikun. Nah, di sana ada contoh terakhir, ada makanun, jamaknya amkinatun, dan bisa dirubah menjadi jam'ul jam'i, jadi amakinu. Baik. Insyaallah nggak bingung Ibu ya? Wadih? Insyaallah Ustaz. Alaikum. Tayyib, di sini masih ada beberapa pembahasan, ada amsa, ini mudah seperti asbaha persis. Kemudian laqad, kemudian tahdir, dan innama. Ada 4. Untuk 4 pembahasan ini insya Allah kita selesaikan di hari Rabu. Bagaimana Ibu sekalian? Nah, hari Rabu insya Allah kita ketemu lagi. Semoga Allah memberikan kemudahan, dan nanti insya Allah saya sudah di Jakarta itu hari Rabu itu. Ustaz, rekamannya Ustaz Jakarta ya. Insya Allah. Tayyib, ada pertanyaan? Jakarta buat siap-siap doang Ustaz, mau ke Sragen. Jadi insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ke Jakarta, balik ke Jakarta untuk meninggalkan Jakarta. Masya Allah. Apa Ustaz? Apa nama sekolahnya di Sragen Ustaz? Darus Sunnah Islamic Center. Nah, Ustaz. Ustadz siapa Ustadz Ahwan? Kalau mudirnya Ustadz Mujahid, kalau yang megang Ustadz Muhammad Khalil. Kalau Ustadz Muhammad Khalil ini tingkat apa aja? Apa? Tingkatannya di sana dari tingkat SD atau sampai aliyah atau gimana? Kalau SD-nya ada Om, tapi tidak asrama kalau SD. Karena memang dianjurkan untuk anak SD itu, usia SD itu ditemani orang tua kan itu. Selanjutnya sebenarnya di sana itu sistem belajarnya mulazamah Om. Jadi misalkan dikatakan jenjang usia SMP, jenjang usia SMA itu sebenarnya hanya untuk gambaran biar mudah difahami untuk orang-orang. Tapi prakteknya sendiri sebenarnya itu namanya mulazamah, itu sistemnya halaqah dan sesuai dengan kemampuan.
Ini kalau misalkan secara kemampuan dia mampu, maka bisa cepat ya cepat. Kalau misalkan biasa ya biasa saja gitu kan. Dan kalau misalkan masuk dari usia SMP memang diberi minimal nanti selesai 6 tahun lah gitu ya, sampai selesai usia SMA. Tapi meskipun demikian, 6. Tapi kalau masuk usia SMP minimal 6 tahun, kalau masuk usia SMA 4 tahun selesai. Meskipun demikian sebenarnya itu bukan batasan karena namanya mulazamah itu sebenarnya pengennya itu nanti dilepas oleh pondok, dilepas oleh pesantren itu ya ketika betul-betul sudah mumpuni gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan lebih dari itu nggak masalah. Misalkan sampai 9 tahun, 10 tahun di sana itu nggak masalah. Tetap belajar. Tapi kalau misalkan ijazah tetap ada ijazah. Ijazah SMP ada, ijazah SMA ada. Nah, resmi dari pemerintah. Dari ya Depak lah. Dari Depak. Ya, Ustaz. Nah, untuk jenjang usia SMP itu di sana ilmu-ilmu dasar yang ilmu alat yang ditekankan. Jadi banyak menghafal, terus kemudian bahasa Arab, ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu dasar. Kemudian menghafal matan-matan. Termasuk juga Al-Quran. Al-Quran itu harapannya mereka di usia SMP itu sudah selesai. Apalagi kalau sebelumnya sudah punya hafalan, harapannya bisa cepat selesai kalau di usia SMP. Nah, menjazakallah khairan. Baik, kita cukupkan Ibu Beh. Ini juga saya minta maaf tadi saya terlambat. Nah, minta maaf Ustaz tadi terlambat. Nah, santai aja. Saya juga terlambat. Jadi soalnya telepon ke pondok anak dulu. Nah, nggak masalah. Ya surallah murakunna. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan kita. Amin. Kita tutup Om ya. Nah, Ustaz. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam.